tentang nasti. Ada satu lagi nasti, yaitu nasti kompleks. Kenapa disebut sebagai nasti kompleks? Karena rangsangannya itu macam-macam, ya. Macam-macam itu ada banyak sekali hal, faktor yang mempengaruhi hal ini. Kenapa dia bisa bergerak tumbuhan ini? Contohnya adalah membuka dan menutupnya stomata. Jadi membuka dan menutupnya stomata itu dipengaruhi bukan karena satu hal saja atau dua hal saja, misalkan karena cahaya kah, suhu, tetapi ternyata lebih dari dua hal, ya termasuk cahaya, suhu, kelembapan, air, dan lain sebagainya. Karena saking banyaknya maka dinamakan dengan nasti kompleks, karena kompleks ya, banyak faktor yang mempengaruhinya. Ya, cahaya, suhu, zat kimia, air. Oke, sudah jelas ya tentang nasti. Kita lanjutkan tentang gerak taksis. Nah, gerak taksis ini berbeda dengan gerak nasti dan tropisme. Kalau gerak nasti dan tropisme ini adalah gerakan sebagian tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan. Sedangkan gerak taksis ini adalah gerak keseluruhan tubuh tumbuhan, bukan hanya sebagian lagi. Ya, dibedakan antara tropisme dan nasti dengan taksis. Nasti dan tropisme hanya sebagian tumbuhan saja, bagian tumbuhan, sedangkan kalau taksis ini adalah gerak keseluruhan. Ya. Kita lanjutkan. Untuk gerak taksis ini adalah gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme itu sendiri, ya. Di sini ada dua bagian. Yang pertama ada fototaksis dan yang kedua ada kemotaksis. Kita masuk ke yang fototaksis. Fototaksis ini berarti gerakannya tumbuhan itu dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Rangsangan cahaya ini yang mempengaruhi gerak kloroplas. Ya, kloroplas ini bergerak menuju ke sel yang terkena cahaya. Jadi ini gerakannya bukan sebagian dari kloroplas saja, tetapi keseluruhan dari kloroplas dia bergerak menuju ke arah cahaya. Yang kedua ada gerak kemotaksis, ya. Kemo ini kimia. Berbeda dengan kemonasti tadi, berbeda dengan kemotropisme tadi. Kalau kemotropisme hanya sebagiannya serbuk sari, buluhnya serbuk sari yang menuju ke sel telur, tetapi kalau kemotaksis di sini adalah keseluruhan tubuh sel sperma yang disebut dengan spermatozoid, ya, atau di sini dari anteridiumnya tumbuhan paku. Spermatozoid tumbuhan paku di sini menuju ke arkegonium. Arkegonium itu adalah tempatnya sel telur pada tumbuhan paku. Sedangkan tadi Ustazah singgung tentang anteridium. Anteridium ini adalah tempat tinggalnya spermatozoid. Ya. Jadi di tumbuhan paku ada anteridium, ada arkegonium. Anteridium tempat tinggalnya spermatozoid, sel sperma, kemudian arkegonium itu tempat tinggalnya sel telur. Jadi keseluruhan spermatozoid ini bergerak menuju arkegonium, menuju ke zat kimia yang dikeluarkan oleh sel telur. Zat kimianya apa? Yaitu protein dan gula. Bisa dipahami ya?